Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bisa Matematika. Bisa Matematika, pasti bisa. Kali ini kita akan belajar tentang trigonometri bagian 2, yaitu tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa pada kuadran 1. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, ini sudut-sudut istimewa di kuadran 1 ya. Besar sudutnya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sinus, kosinus, tangen. Untuk kosekan, sekan, dan kotangen itu tidak ditulis dalam tabel ini karena mereka kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Nanti hasilnya tinggal dibalik aja. Baik, kita mulai dari sinus 0 derajat adalah 0. Sambil dihafalkan ya, sinus 0 derajat adalah 0. Sinus 30 derajat adalah setengah, sinus 45 derajat adalah setengah akar 2, sinus 60 derajat adalah setengah akar 3, sinus 90 derajat adalah 1. Kita hafalkan sinus, yaitu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Untuk sudut-sudut istimewa. Untuk kosinusnya tinggal dibalik dari sinus dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Jadi ini kan 1. Taruh sini. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi tinggal dibalik dari kanan ke kiri untuk kosinus. Selanjutnya untuk tangen itu adalah sinus per kosinus atau sinus dibagi kosinus. Jadi 0 dibagi 1 adalah 0, setengah dibagi setengah akar 3 adalah 1/3 akar 3, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 adalah 1, setengah akar 3 per setengah adalah akar 3 aja, 1 dibagi 0 adalah tidak terdefinisi, simbolnya seperti ini, tidak terdefinisi. Jadi bisa dihafalin. Untuk sinusnya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kosinusnya tinggal dibalik aja dari kanan ke kiri untuk dari sinus, yaitu 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Untuk tangen adalah sin per cos. 0 per 1, 0. Setengah per setengah akar 3 adalah 1/3 akar 3. Setengah akar 2 per setengah akar 2 adalah 1. Setengah akar 3 per setengah adalah akar 3. 1/0 adalah tidak terdefinisi. Selanjutnya contoh soal untuk nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa di kuadran 1. Diberikan suatu segitiga siku-siku KLM, siku-sikunya di L. LM itu adalah 5 dan sudut M adalah 30 derajat. Hitung A panjang KL dan MK, B kosinus sudut K. Nah, kita bisa gambar terlebih dahulu untuk penyelesaiannya. Kita gambar segitiga siku-siku KLM-nya. Seperti ini, siku-siku di L. Jadi kita tulis di sini L, KLM. Jadi KLM, siku-siku di L. Panjang LM adalah 5 cm. LM di sini adalah 5 cm. Sedangkan sudut M adalah 30 derajat. Di sini 30 derajat. A panjang KL. Nah, untuk panjang KL itu kita bisa pakai yang kemarin sin, demi, kos, sami, tanda, sa. Kalau sudutnya di sini, misalkan di sini ya, kita kan butuh KL. KL ini apanya sudut M? Jadi kan KL ini adalah depannya. Depan yang diketahui, yang ditanyakan adalah depannya. Yang diketahui adalah samping. Berarti depan sama samping pakai apa? Sin, demi, bukan. Kos, sami, bukan. Tandesa. Iya, kita pakai tandesa. Kita pakai tandesa. Jadi kita bisa tulis di sini. Ini kan depannya M ya. Ini adalah sampingnya M. Dan ini adalah miringnya M. Jadi kan yang ditanya adalah depan. Berarti kita pakai depan sama samping. Depan sama samping itu pakai tan. Berarti tan. Kita bisa tulis tan. Alfa adalah tandesa. Depan per samping. Kita bisa tulis di sini tan alfanya kita ganti dengan 30 derajat. Tan 30 adalah desa. D-nya adalah karena belum tahu kita tulis KL karena ditanyakan. Selanjutnya sampingnya adalah 5. Nah, kita bisa tulis tan 30 derajat dalam tabel tadi kita bisa lihat tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Kita tulis di sini
1/3 akar 3 sama dengan KL per 5. Nah, kita kalikan silang. Berarti kita bisa tulis KL sama dengan 5 kali 1/3 akar 3. Jadi KL sama dengan 5 kali 1 kan 5/3 akar 3. Ini untuk KL. Selanjutnya kita cari MK. MK di sini adalah sisi miring. Sisi miring kita bisa gunakan sin demi, misalkan demi bisa, atau bisa pakai cos sami. Terserah, kita boleh pakai sin atau cos. Kita bisa pakai cos dulu aja ya. Cos. Jadi cos alfa, cos sami. Samping per miring, karena kita mau cari miring. Miringnya tadi adalah MK. Nah, cosnya adalah cos 30 derajat. Sama dengan sampingnya tadi adalah 5. Miringnya belum tahu yang ditanyakan, yaitu MK. Seperti ini. Nah, cosinus 30 derajat kita lihat di tabel. Cosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Ya. Jadi setengah akar 3 sama dengan 5/MK. Nah, kita kalikan silang seperti ini. Jadi, setengah akar 3 MK sama dengan 5 kali 1, atau kita tulis 5 saja. Sehingga MK sama dengan 5 dibagi setengah akar 3, kita bisa tulis akar 3/2. Jadi, ini kita bisa tulis akar 3/2. Seperti itu. Selanjutnya, pembagian ini kita jadikan perkalian. Tinggal dibalik ya. 5 kali 2 per akar 3. Sama dengan MK sama dengan 5 kali 2 adalah 10 per akar 3. Akar di bawah per belum rasional, maka kita rasionalkan dengan mengalihkan sekawan. Sekawannya adalah akar 3 per akar 3. Seperti ini. Jadi MK sama dengan 10 kali akar 3 adalah 10 akar 3 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Jadi MK-nya adalah 10/3 akar 3. Untuk yang B, yang ditanyakan adalah cosinus dari sudut K. Jadi cosinus sudut K. Kita bisa pakai sin, cosinus dari sudut K. Cos sudut K adalah cos sami. Jadi kita hapus, untuk sudut K-nya berbeda ya, sindeminya dengan M. Jadi untuk sudut K itu kalau cos sami, sampingnya sudut K itu adalah KL. Ini adalah samping, cos sami. Miringnya tetap ya, nggak perlu dihapus harusnya tadi. Jadi cosinus sudut K itu adalah samping cos sami, samping per miring. Jadi cos sudut K itu adalah sampingnya adalah KL per MK, gitu ya. Jadi tadi kita udah hitung di yang A tadi. Jadi cos sudut K adalah KL. KL adalah 5/3 akar 3 per, tadi MK-nya adalah 10/3 akar 3. 10/3 akar 3. Kita bisa tulis seperti ini. Nah, jadi kita bisa sederhanakan akar 3 per akar 3 ini bisa disederhanakan coret seperti itu. Tinggal cos sudut K sama dengan 5/3 dibagi per, ini kita bisa ubah jadi bagi, 5/3 dibagi 10/3. Pembagian kita bisa ubah jadi perkalian, 5/3 kali dibalik 3/10. Kita bisa sederhanakan 1, 5 dan 10 kita bisa sederhanakan, dibagi 5 dapat 1, dibagi 5 dapat 2. Jadi sama dengan 1 kali 1 adalah 1. 1 kali 2 adalah 2. Sehingga cosinus dari sudut K adalah setengah. Gitu. Jadi
Berarti sudut K adalah setengah itu cos berapa gitu ya. Setengah itu adalah cos 60. Sehingga kalau ditanyakan sudut K adalah, kita bisa tulis ya di sini, maka sudut K adalah 60 derajat. Karena kosinus 60 derajat adalah setengah.